Modul 5, Analisis dan Penyajian Data. Seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, BPS tidak hanya menjadi penyelenggara statistik dasar, tetapi juga sebagai pembina statistik. Oleh sebab itu, BPS perlu menyiapkan sumber daya yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan statistik sektoral. Salah satu yang dilakukan adalah melakukan peningkatan kemampuan sumber daya manusia pada penyelenggaraan statistik sektoral. Dalam proses penyelenggaraan statistik, salah satu tahapannya yaitu tahapan analisis penyelenggaraan statistik. Adapun tahapan analisis mencakup kegiatan sebagai berikut, yaitu menyiapkan naskah output, validasi hasil, interpretasi hasil, serta kebijakan penyajian data. Analisis hasil kegiatan statistik dibagi menjadi dua bagian, yaitu analisis statistik deskriptif dan statistik inferensia. Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena suatu variabel atau objek tertentu yang sedang diamati. Sedangkan statistik inferensia mencakup analisis suatu variabel yang digunakan untuk prediksi atau peramalan dan membuat hipotesis, serta melakukan pengujian hipotesis sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menduga data populasi. Pada proses analisis data statistik, kita mengenal analisis deskriptif yang berupa distribusi frekuensi tunggal dan interval, ukuran pemusatan data yang terdiri dari min atau rata-rata, median atau nilai tengah, dan modus atau nilai terbanyak. Kemudian ada juga ukuran penyebaran data yang terdiri dari rentang atau range, standar deviasi atau simpangan baku, serta koefisien variasi. Dalam praktiknya, untuk memperoleh nilai dari ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran, kita juga dapat menggunakan software berupa Microsoft Excel. Proses penyajian data terdiri dari beberapa macam, yaitu data dalam bentuk tabel, data dalam bentuk grafik, dan penyajian data dalam bentuk infografis. Penyajian data dalam bentuk tabel terdiri dari tabel dengan satu arah, tabel dengan dua arah, serta tabel tiga arah. Penyajian data dalam bentuk grafik dapat berupa grafik garis yang terdiri dari grafik garis tunggal, grafik garis berganda, grafik garis komponen berganda, grafik garis saling menimbang, dan grafik garis interval. Ada juga grafik batang yang terdiri dari grafik batang tunggal, grafik batang berganda, grafik batang komponen berganda, grafik batang mendatar. Ada juga diagram lingkaran, diagram gambar, dan diagram peta. Adapun penyajian data dalam bentuk infografis dapat berupa infografis statis, animasi, dan infografis interaktif. Seperti yang kita ketahui, bahwa interpretasi data adalah suatu bentuk dari kegiatan untuk menjelaskan sebuah hasil dari analisis dengan berbagai macam pertanyaan, kriteria, maupun standar tertentu untuk dapat memaknai sebuah data yang telah dikumpulkan oleh seseorang. Pada hasil analisis data statistik, ada beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai indikator atau petunjuk atau keterangan dari setiap data yang disajikan, seperti angka indeks. Indikator strategis menunjukkan sekumpulan data indikator yang paling dicari dan memberikan dampak secara luas. Badan Pusat Statistik telah menghasilkan beberapa data indikator, yaitu indikator ekonomi. Badan Pusat Statistik telah melakukan rilis angka inflasi, pertumbuhan ekonomi, nilai tukar petani, indeks harga produsen, dan ketenaga kerjaan. Untuk indikator sosial, Badan Pusat Statistik telah melakukan rilis kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, dan indeks perilaku anti korupsi.